Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly. Saya bertempat tugas di TK Negeri Pembina Manggar. Saya adalah calon guru penggerak berasal dari Belitung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan apa yang saya dapatkan pada modul 1 kepada teman-teman, kepada rekan kerja, kepada teman sejawat saya yang ada di TK Negeri Pembina Manggar. Selamat siang, ibu-ibu, bapak satu yang paling ganteng di sini. Ya, bersyukur sekali pada siang hari ini saya masih belajar untuk coba berbagi apa yang kami dapatkan di dalam kami mengikuti JP selama mempelajari satu modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan ini kami membagikan ilmu sedikit ya, mungkin gak banyak, pada modul 1.4. Di sini mungkin semuanya sudah kenal ya dengan saya, tapi saya kan kembali memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri yang bernama Nelly, bertugas di TK Negeri Pembina Manggar, mengikuti CGP Angkatan 4 yang berasal dari Belitung Timur. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu, akan sharing, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Di sini kita akan sama-sama mengenal yang namanya budaya positif. Ini budaya positif. Budaya positif, tentu kalau kita mendengar kata positif, itu pasti berhubungan dengan yang bagus-bagus, yang baik-baik, ya. Itu yang namanya positif. Di budaya positif ini kita akan lihat ada apa saja. Di sini budaya positif, di mana sebuah keadaan yang baik dan menyenangkan dan membahagiakan, itu benar, ya. Kedua, di sini didapatkan budaya positif. Di sini juga anak-anak akan merasa senang dan suka datang ke sekolah. Kemudian juga kita sebagai pendidik dan anak akan merasa betah berlama-lama dalam suatu suasana tertentu. Itu ya, dinampakkan budaya positif. Kemudian juga gimana sih caranya untuk menciptakan budaya positif itu? Tentunya memang tidak gampang, karena membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menciptakan satu sekolah itu mempunyai budaya yang positif. Di sini saya merangkum bagaimana cara menciptakan budaya positif, yaitu satu, menjadi seorang pendidik adalah melalui sebuah keteladanan. Jadi memang sulit, ya. Saya juga sendiri alami sulit untuk menjadi seorang teladan yang ditiru dan digugu, kata orang guru, itu susah. Gitu ya. Kita menyuruh anak untuk disiplin, kita sendiri harus disiplin dulu. Kita menyuruh anak untuk bisa memberikan sapa dan salam, kita sendiri yang harus pertama kali memberikan salam dan sapa terlebih dahulu. Kemudian di sini juga di sini guru juga boleh ya, ini meminta maaf kepada anak-anak. Terkadang kita menempatkan posisi kita sebagai guru, sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih gede dari anak-anak. Kadang-kadang ada orang beranggapan seperti ini. Buat apa minta maaf sama yang lebih kecil? Apalagi anak-anak. Ada sebagian orang yang beranggapan seperti itu. Tetapi di sini kita akan belajar, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita merasa itu salah, ketika kita melakukan ke siapa saja, bukan hanya anak-anak, tapi kita mau belajar untuk minta maaf. Misalnya ketika kita kadang-kadang nggak sengaja bersenggol anak atau apa, kita langsung maaf ya nak, ibu nggak sengaja, gitu. Kita sudah memberikan keteladanan untuk berkata maaf di situ. Kemudian di sini juga tidak mencap anak. Mungkin di sini mencap anak itu di dalam kita mengucapkan kosakata, mengucapkan kalimat, di mana mungkin kalau kita geram gitu sama anak, biasanya kalau orang itu kan
nakal anak kau nih. Biasanya sering ya terkeluar dari mulut. Sebenarnya itu adalah sebuah perkataan sebenarnya yang tidak baik. Di sini mereka akan mengacau mereka, oh aku nih nakal. Sampai nanti apalagi kalau kita keseringan nakal, mereka mencap di dalam otak tuh aku nakal. Jadi untuk merubah ke positif lagi itu agak susah nantinya. Kemudian di sini adalah memperhatikan kebutuhan anak. Nanti di sini anak-anak juga memerlukan kebutuhan sama seperti kita orang dewasa. Nanti di sini kebutuhan anak kita akan mempelajari nanti ada khususnya apa-apa saja kira-kira yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian di sini yang terakhir adalah terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan tanpa paksaan. Jadi memang terkadang untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan yang tanpa dipaksa, yang namanya merdeka belajar itu kadang memang agak susah juga gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang kalau anak dibiarkan begitu saja, mereka bukan bebas tapi akhirnya lost saking bebasan. Tapi tentunya kita tidak meloloskan mereka begitu saja, kita berikan mereka kebebasan, tapi tentu ada rambu-rambunya nanti. Ya, kita selanjutnya yaitu, nah ini kita di sini bisa yang namanya kontrol. Ya, kontrol pasti tahu kan, ngontrol orang gitu ya. Kita bisa mengendalikan anak atau mengendalikan seseorang. Di sini menurut paparan Dr. William Lesser dalam contoh teorinya, yaitu untuk meluruskan beberapa mikrokonsep tentang kontrol. Di sini digambarkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita bagaimana ini ilusi mengontrol seorang murid. Di sini cara kita mengontrol murid ini, ada murid yang tidak bisa duduk dengan rapi, tidak bisa duduk dengan tenang saat mengerjakan suatu kegiatan. Bagaimana cara kita bisa memberikan supaya anak itu bisa diam? Kalau kita melakukan sesuatu anak itu bisa diam, berarti kita dikatakan itu kita bisa mengontrol anak. Itu ya. Kemudian di sini bahwa ilusi bahwa suatu pengetahuan positif atau rujukan efektif juga bermanfaat. Tentu ini biasanya sering kita pakai rujukan efektif. Anak cantik, anak baik, itu rujukan seperti itu ya. Terus di sini kadang juga ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah juga membuatkan karakter. Kadang dengan kita membuat orang merasa bersalah kan orang berubah. Yang kurang baik berubah menjadi baik. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kok bisa ya membuat orang merasa bersalah, gimana caranya ya. Terus di sini juga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang di sini biasanya guru mungkin kok di tingkat TK memang tidak memaksakan untuk satu pembelajaran untuk mencapai target. Kalau di SD, SMP, SMA itu ada KKN pembelajaran. Di sini biasanya orang dewasa ini ada sekolah pendidik memiliki hak untuk memaksa anak itu harus mencapai KKN. Biasanya di pembelajaran seperti itu. Tapi kalau di TK kita pembelajarannya bukan mencapai KKN yang kita nilai, tetapi prosesnya yang kita nilai. Ya. Nah, di sini yang pertama dari budaya positif kita yang tadi ke kontrol, kemudian kita akan mempelajari yang kedua yaitu 2.2 yaitu disiplin. Nah, tadi dengan kita bisa mengontrol murid kita, kemudian kita akan menciptakan sesuatu yang namanya disiplin. Disiplin ini di mana kita bisa coba contohnya disiplin itu banyak sekali ya. Di sini saya merangkum ada sebuah kalimat. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak kita? Ya, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib atau aturan atau kepatuhan pada peraturan. Otomatis yang namanya tata tertib atau peraturan atau kepatuhan ini otomatis sebuah hal yang perlu dilaksanakan dan dilakukan. Apabila tidak, biasanya akan mendapatkan sebuah sanksi. Di sini namanya tata tertib. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini
sebenarnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin yang motivasi perilaku dan 3 motivasi manusia ini memang yang kita tahu, yang saya tahu dulunya ya, istilahnya yang namanya tata tertib, yang namanya disiplin. Setiap kali kita melanggar namanya disiplin, setiap kali kita melanggar namanya aturan, itu akan dikenakan dengan yang namanya hukuman. Ya, tetapi di sini kita akan belajar, justru hukuman ini bukan hal yang baru pertama kali kita berikan untuk mereka, tetapi ini adalah satu alternatif terakhir kalau sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi, gitu ya. Kemudian kalau bisa untuk yang namanya hukuman untuk anak-anak itu ditiadakan, bukan ditiadakan, ya. Kita akan melihat bagaimana sih caranya untuk meniadakan hukuman, atau hukuman itu kita ganti dengan apa, gitu, sehingga tidak membuat satu anak itu down, membuat anak itu dia sehingga datang ke sekolah males, gitu ya, kadang sekolah pusat dihukum atau apa, gitu ya. Kita akan lihat di sini. Di sini saya akan bacakan di sini ya. Karena kenapa kita yang namanya hukuman itu di suatu budaya positif itu biasanya tidak dipakai, karena di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang memang benar. Nah, kemudian sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala-segalanya, tetapi itu sama saja seperti kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, mewajibkan penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, dia itu tidak pemikiran kuasa keteladanan sikap merdeka. Di dalam buku beliau di sini pada halaman 470. Di sini Ki Hajar Dewantara terkenal dengan namanya Merdeka Belajar. Makanya di sini dikatakan bahwa di mana itu adalah kemerdekaan. Ya, anak-anak itu diberikan kebebasan untuk mereka belajar dan mereka memilih, gitu ya. Kemudian di bawah juga di situ kita hanya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ini tentunya semua disiplin itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita mulai dari dalam diri, kita sudah menerapkan kedisiplinan, apalagi sejak kecil, mereka nanti sampai dewasa, nanti mudah-mudahan mereka itu yang namanya karakter itu akan dibawa sampai dewasa, gitu ya. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Maka kita harus belajar sesuatu itu berasal dari dalam diri. Kalau dalam diri kita tidak ada, belum ada, gitu ya, otomatis kita harus belajar dari orang lain dulu, sehingga kita menanamkan sesuatu itu dari dalam diri tanpa dipaksa, dengan kesadaran sendiri, sehingga kita melakukan sesuatu apapun itu dengan enak dan bahagia, ya. Ini dia 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Gosen, ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini ini adalah tingkat kerendahan dari motivasi perilaku manusia. Biasanya yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi, ya, bila
saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan sesuatu. Ini motivasi perilaku yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang pertama yang tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sini. Otomatis semua orang itu sebisanya, semampunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Siapa yang mau sengaja untuk melakukan satu kesalahan untuk dihukum? Kadang memang tentu tidak ya, kecuali kalau dia melakukan satu kesalahan tanpa disadari, itu mungkin bisa terjadi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin penghargaan ini bukan harus satu-satunya berbentuk barang, mungkin juga bisa berupa ucapan, kata penyemangat, kata pintar untuk anak-anak, kata anak soleha itu semuanya adalah penghargaan untuk anak. Ya. Kemudian di sini yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini dengan adanya motivasi kepada manusia di sini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi sebenarnya dari setiap kita mempunyai cita-cita, mempunyai harapan untuk menjadi orang yang seperti apa. Itu pasti ada. Ya, saya ingin menjadi orang seperti si A, si B, si C, si D. Tentu ada. Nah, dengan dari dalam diri kita sendiri, nah tentunya nilai-nilai yang kita percaya untuk menjadi seperti si A. Orangnya si A itu orangnya disiplin, ya, biar dalam waktu, biar dalam pekerjaan atau apa dia disiplin. Itu sudah kita nilai-nilai itu yang baik kita ambil dari dia. Saya juga harus seperti itu. Ya, itu adalah nilai-nilai yang kita percayai, yang kita yakini untuk menjadi yang lebih baik seperti si A. Itu aku harus seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini saya ada pertanyaan. Jadi saya harapkan teman-teman kita sharing, ya, kita sharing, ya, kita sharing, kita bisa cerita, biar kita nggak ngantuk, ya, biar kita mengeluarkan suara. Di sini kita akan yang pertama, saya akan bacakan, ya, kita sharing sama-sama. Menurut Anda, menurut kita, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, ya, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid anak-anak kita di dalam kelas kita? Yang tadi, ya, yang ada 3 tadi, ini kita yang pertama. Menurut kita lah, ya, nih, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku anak-anak atau murid-murid kita di sekolah? Yang motivasinya ini, yang dari ini, yang bisa dari ini, yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau menghindari ketidaknyamanan. Ini dari motivasi yang kita kasihkan itu kira-kira anak kita yang mana yang kebanyakannya, atau mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari anak-anak didik kita di kelas, kira-kira menurut pemantauan kita, menurut penglihatan kita, mana ya yang mereka harapkan dari ketiga ini? Ketika mereka diberi dukungan, ketika mereka diberi motivasi, yang mana? Jauh saja dari salah. Ini kan pengalaman pribadi. Kalau yang untuk di kelas saya sendiri, biasanya anak-anak itu disiplin untuk
Kalau menurut saya untuk di kelas saya sendiri, kebanyakan murid saya itu dia memilih yang untuk nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, nggak mau bu, kalau nggak dapat bintang misalnya kan, kalau mau dapat bintang aku mau deh menyelesaikan semuanya, kerjaannya seperti itu. Oke, silakan yang lainnya. Nanti kita ini pengalaman dari kelas-kelas kita masing-masing gitu ya. Kalau untuk di kelas saya, motivasi kan hukuman itu disiplin yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena mereka selalu mencari perhatian. Jadi mereka Jadi yang ketiga ya, ada yang ketiga untuk mereka mencari perhatian untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan gitu ya. Oke, yang lainnya silakan. Misi boleh? Kalau di kelas saya yang saya alami kebanyakan itu yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak itu kalau sering dipuji kayak gitu kan, oh aku pintar. Nanti kalau tulisannya bagus ibu kasih 5-4, dia lebih semangat biasanya gitu. Oke, ada yang lain? Masih ada yang lain? Oke. Ya, terima kasih ya buat jawabannya. Rupanya ada kebanyakan yang nomor 2 ya. Anak-anak tentunya senang dengan yang namanya imbalan atau penghargaan. Pasti senang. Jangankan anak-anak, kita aja dikasih penghargaan senangnya minta ampun ya. Apalagi anak-anak gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi pertanyaan yang kedua. Kira-kira strategi apa yang selama ini yang kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid kita? Dan kita kan pasti semua pernah menanamkan disiplin positif tadi ya, dengan sesuatu strategi kita masing-masing, dengan apa yang kita buat untuk kelas kita masing-masing itu supaya biar kelas saya itu menjadi kelas yang misalnya kelas ketika guru berbicara mereka mendengarkan semuanya, kelas idaman biasanya gitu ya. Ketika ada sudah bermain mereka merapikan mainan sendiri gitu. Nah, kira-kira mereka untuk menciptakan anak-anak didik kita seperti itu, strategi apa yang sudah pernah kita coba lakukan? Ya, kita bersharing aja, kita berbagi ya. Karena mungkin pengalaman saya sendiri berbeda dengan pengalaman Bu Anita, berbeda dengan pengalaman Bu Ririn, dengan pengalaman Bu Atun. Tentu mungkin berbeda dengan pengalaman Bu Sri, mungkin berbeda. Jadi di sini kita sharing, ya, kita sharing. Kira-kira, silakan. Strategi apa untuk tentunya kita seorang pendidik kita mengidamkan suatu tugas itu yang bagaimana gitu. Tentu kita mempunyai idaman, punya impian. Ya, untuk mencapai itu kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Kalau di kelas saya, strategi yang biasanya diterapkan di kelas, kita buat kesepakatan dulu. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak, maunya seperti apa, baru kita terapkan. Jadi anak-anak yang melanggar kesepakatan itu ada sanksinya sendiri, misalkan bukan sanksinya hukuman, misalkan kita berkesepakatan, ayo siapa yang misalkan di dalam kelas harus seperti apa, misalkan harus mendengarkan kata ibu guru. Misalkan kalau tidak mendengarkan kata ibu guru, apa? Ayo mungkin disuruh menyanyi ke depan atau menghitung, merapikan mainan seperti itu. Kalau di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Apakah masih ada yang lain? Strateginya dari kelas Budina yaitu menerapkan pertama itu membuat satu peraturan kelas atau kesepakatannya. Tentunya sekarang kita coba merubah yang namanya tata tertib atau aturan
peraturan itu dirubah namanya kesepakatan. Karena dengan kata sepakat kita lebih rela melakukannya dibandingkan dengan kita melakukan satu peraturan mungkin karena paksaan. Mungkin ada yang lain? Strategi yang pernah ada yang lain kira-kira selain buat kesepakatan kelas? Ada yang lain? Atau kita lanjut? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga yaitu strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk ini udah ya hasilnya. Nah, tadi strategi yang sudah diterapkan kira-kira ada nggak pengalamannya yang melanggar apa, kemudian kira-kira ada perubahan dari dalam diri mereka. Yang pertamanya mungkin sulit diatur, sesudah dibuatkan misalnya tadi ada kesepakatan kelas, anak-anak menjadi lebih enak diatur. Apakah ada perubahan di situ? Tentunya ada, ya, tentunya ada. Karena dengan namanya peraturan, ya, kata peraturan itu mungkin suatu kata yang sifatnya agak memaksa. Tetapi dengan kita mengganti di sini, kami belajar untuk mengganti kata tata tertib, kata peraturan itu diganti dengan keyakinan. Diganti dengan kata keyakinan. Karena untuk menjalankan suatu keyakinan itu biasanya kita jalankan lebih ikhlas dan lebih rela. Karena apa? Itu yang kita yakini. Itu yang kita yakini pasti yang kita jalankan. Tapi kalau kita menjalankan suatu aturan atau suatu tata tertib, kita tahu itu, tetapi untuk tidak mendapatkan hukuman, kita terpaksa melakukan itu. Biasanya perbedaannya sedikit, tipis sekali perbedaannya. Tetapi dengan kerelaan kita melakukannya itu lebih apa ya? Lebih kita maknai, lebih kita ingat sampai nanti anak-anak beranjak dewasa. Dengan sukarela itu mereka melakukannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di 2.3 ini kita mau belajar namanya keyakinan kelas. Ya, di sini yaitu di sini saya katakan tadi pernah saya singgung sedikit mengapa dikatakan keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Di sini adalah pertanyaan berikut ini adalah mengapa kita tidak memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban kita atau Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan kita pada saat zaman sekarang ini ya, pada saat zaman pandemi begini. Tentu di bawahnya adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan itu. Kemudian yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip secara global yang universal yang disepakati bersama untuk lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Ini suatu keyakinan ya yang kita yakini, yang itu merupakan biasanya kita jadikan nilai-nilai atau kebijakan atau prinsip kita untuk kita melakukan sesuatu. Dengan kita meyakini, oh pakai helm, kalau jatuh kepala ada pecah, pasti kita pakai helm karena kita sudah yakin. Terus, oh untuk kita kemana-mana kita memakai masker karena kita yakin nanti kalau suatu saat kalau kita pakai masker, kalau kita bisa terpapar virus, ya karena kita yakin. Terus kalau kita saat cepat makan atau sesudah berpegang dengan barang-barang apapun, kita harus mencuci tangan dan menggunakan sabun untuk keselamatan, untuk kesehatan kita. Karena apa? Untuk zaman sekarang ini kita sudah yakin harus seperti itu. Ya, akhirnya ini yang begini bukan suatu peraturan yang begitu membuat kita terkekang lagi, tetapi kita sudah yakin kalau harus pakai masker, kalau enggak kena virus. Kalau kendaraan karena sudah kebiasaan memakai helm ya. Kalau misalnya atau kita terjatuh atau apa, kepala kita tidak terbentuk, itu sudah menandakan suatu keyakinan yang berasal dari dalam diri kita, gitu ya. Jadi bukan suatu peraturan yang dipaksakan untuk harus kita lakukan. Kalau tidak lakukan, memang kita mendapatkan satu hukuman.
kalau kena ditilang polisi, nggak tak peraturan itu kan tata tertib juga ya. Kalau peraturannya itu tata tertib juga memang kena hukum kena sanksi, kena bayar denda atau apa itu merupakan tata tertib. Tapi ketika kita meyakini bahwa kita tidak memakai helm bukan karena takut ditangkap polisi, tapi kita memakai helm karena untuk keselamatan kita, itu merupakan keyakinan kita. Kita lebih ikhlas kan? Kita lebih ikhlas kan melakukannya ketika kita keluar bermotor pakai helm karena apa? Berhelm kan nyaman, aman. Kalau terjatuh kepala tidak dilatih betul. Dibandingkan dengan tidak berhelm, kini ditilang polisi daripada aku beri polisi dulu segala macam bla 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 gitu ya. Kan terkesan kita tidak ikhlas gitu kan. Tapi kalau kita sesuatu yang kita yakini karena untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita lebih ikhlas melakukannya. Itulah beda. Namanya peraturan dengan keyakinan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini contoh saja. Ini hanya contoh. Di sini adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Di sini ada setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh saja keyakinan kelas. Mungkin ini kata-kata yang terlalu tinggi untuk anak TK, mungkin mereka sulit untuk mengerti. Kita bisa membuat keyakinan kelas dengan mereka menggunakan kata-kata yang sederhana saja. Misalnya kita memberikan opsi kepada mereka. Kira-kira kalian di kelas itu maunya seperti apa? Kelas yang seperti apa? Mereka nanti akan bercerita, oh Bu, aku maunya kelas itu kawan-kawan tak ada yang nakal Bu, misalnya. Tak ada yang jahatin aku. Ya, itu bisa dipakai. Kalau kata-kata tidak nakal itu menggunakan kata negatif. Tetapi kita membuat suatu peraturan kelas, usahakan kita memakai kata positif. Tentunya selama ini kan seperti kita juga memberikan pembelajaran kepada anak, memberikan kata-kata positif kan, dengan berusaha menggunakan kata-kata positif. Jadi tidak nakal itu mungkin tidak menakal sama teman-teman, kita ganti menyayangi teman atau sayang teman, jadi satu. Gitu ya. Terus yang kedua, Bu, dia rajin jalan-jalan, aku udah rajin kan gitu. Oh, jadi nggak suka sama temannya, suka jalan-jalan, suka keliling-keliling di dalam kelas. Oke, jadi kalau tidak suka ya teman-teman ada jalan-jalan keliling kelas, berarti kita harus apa? Nggak jalan-jalan Bu. Oh iya, nggak jalan-jalan itu apa? Duduk ya rapi. Berarti kedua, duduk rapi, kita catat. Yang ketiga apa? Ini tergantung mereka. Mereka maunya kelas mereka seperti apa? Ya, jadi dengan kelas yang mereka impikan, ya kita buat satu namanya keyakinan kelas bersama mereka. Mungkin dengan ini mereka lebih ikhlas menjalankannya dan mereka lebih ingat. Di sini untuk keyakinan kelas mungkin bisa kita buat satu semester atau per minggu, tidak masalah. Per hari juga tidak masalah. Namanya keyakinan kelas. Ketika kita mau bermain di luar, misalnya kita mau bermain di luar, kita buat dulu dengan mereka kesepakatannya apa, keyakinannya apa nanti, janjinya apa. Ya, seperti ini saya akan memutarkan video ya. Ada beberapa contoh. Di sini ada contoh ketika saya mengajak anak-anak didik saya untuk bermain di luar. Di situ kami membuat kesepakatan untuk bermain di luar sebagaimana. Kemudian ketika kami belajar di dalam kelas, kami membuat itu peraturannya itu apa? Untuk sekarang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya itu per minggu. Jadi mereka nggak bosan dan terus mereka ingat. Ya, sini saya keluar dari ini sebentar. Oke, saya coba akan putarkan.
Oke, di sini adalah saya membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak pada saat mereka hendak bermain keluar. Supaya tidak dipakai ya, lupa saya colokkan. Di sini kami membuat kesepakatan dulu untuk mereka bermain ya, si mereka untuk berbaris rapi ya, berbaris rapi dulu, kita membuat kesepakatan. Oke, coba saya ininya ya, ini ya. Sebentar ya. Keyakinan kelas ketika mereka hendak bermain di luar. Ada contoh lain lagi ketika mereka di kelas. Nanti kalau
Nanti janjinya, keyakinannya, saya nih sama teman, mungkin mereka agak ngerem, kata orang berhitungnya, nggak seberapa gitu menjadi teman. Ini salah satu contoh. Ini kesepakatan pada minggu tadi, ya, pada minggu ini. Jadi selama satu minggu ini kesepakatan itu yang saya ajarkan. Nanti Senin depan, nanti pertanyakan kepada mereka lagi. Satu minggu ini kira-kira kelas seperti apa yang kalian mau? Mereka akan mengutarakan kembali isi hati mereka, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ke peparannya. Oke, keyakinan kelas. Sekarang kita lanjut kembali. Nah, di sini masih saya singgung sedikit lagi untuk penghargaan. Di sini ada mengemukakan bahwa di sini ada penghargaan, ada yang namanya hukuman adalah salah satu cara mengontrol perilaku manusia yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Al-Fiqh, ya. Nah, selanjutnya juga menurut Koh, penghargaan maupun hukuman juga mengemuka beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Kadang-kadang kita memberikan penghargaan kepada untuk anak didik kita, kadang kita tanpa terpikir rupanya penghargaan itu kadang-kadang bisa menjadi sebaliknya, yaitu hukuman buat mereka. Kok bisa sih gitu ya? Saya juga pertama enggak gitu ya. Kok kita penghargaan terus gitu pada anak-anak gitu ya? Ternyata ada beberapa penghargaan kadang-kadang yang bisa menjadikan sebenarnya hukuman bagi mereka. Mereka ingat itu sampai nanti, sampai mereka udah kerja itu mereka ingat. Kira-kira seperti apa yang terjadi, gitu ya? Di sini itu pengaruh di sini dari hukuman, yaitu dari jangka pendek dan jangka panjang. Ini yaitu penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka yang waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang pengaruh penghargaan yang selalu kita berikan kepada anak, rupanya kadang juga ada negatifnya. Kenapa? Ketika mereka hendak melakukan sesuatu, mereka akan apa? Ini yang diberi bintang 4 dari guru aku, benar-benar. Nanti takutnya, nanti sampai ke dewasa mereka untuk melakukan sesuatu itu akhirnya mereka maunya imbalan, nggak dikasih imbalan mereka nggak mau melakukannya. Jadi memang sulit kita menanamkan untuk sesuatu keyakinan itu, makanya harus kenapa dirubah menjadi keyakinan. Karena dengan dari di dalam diri otomatis sampai gede kita melakukan sesuatu itu tidak dengan kita mengharapkan sesuatu, bukan? Kalau memang menjadi suatu keyakinan, ya tidak mengharapkan sesuatu lagi, kita melakukan yang baik itu bukan untuk kita mengharapkan mendapatkan sesuatu dari orang, tapi kita melakukan baik karena kita tahu memang nilai itu memang baik dan harus dilakukan berasal dari dalam diri kita, berasal dari yang kita percaya memang itu baik untuk dilakukan, bukan itu kita melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan imbalan. Itu harus kita memberikan pengertian untuk anak didik kita dari sekarang. Memang agak susah karena apa? Anak-anak biasanya melakukan sesuatu yang baik biasanya diingin dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan yang tidak efektif. Bagaimana yang bentuk penghargaan yang tidak efektif? Di sini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kurang lebih hampir sama seperti yang tadi, ya. Kemudian jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Di sini juga jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu,
maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin menjadi orang tersebut, meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya itu orang yang berusaha kayak orang yang berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Karena kita ini supaya melakukan ini mau dapat, biasanya kan ibu-ibu biasanya ya, mau kau dapat turun 5 kilo, aku beli kau baju. Turun 5 kilo dapat baju. Ketika tak dibeli, makan sepuasnya kembali lagi, gitu ya. Maka di sini dikatakan ada satu penghargaan yang tidak efektif, gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, penghargaan yang merusak hubungan. Kenapa penghargaan bisa dikatakan juga bisa merusak hubungan? Di sini ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini bisa terjadi dari mulai anak sampai orang dewasa bisa terjadi, ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Di sini mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Di sini ada yang persaingan, menciptakan persaingan dalam kelas itu bagaimana? Ketika kita mungkin untuk tingkat SD, SMP, SMA mungkin lebih terasa gitu ya. Ketika mereka mendapatkan ranking kelas, juara 1, juara 2, juara 3, diberikan hadiah gitu ya. Nanti yang nggak dapat hadiah gitu, saya sama kok sama dia, udah berusaha, udah belajar, tapi saya nggak dapat. Dia dapat ranking, dia dikasih kado, aku nggak dikasih kado. Padahal kami sering belajar kelompok, kami belajarnya sama. Akhirnya iri. Ya, di sini bisa karena iri, akhirnya teman baik satu belajar kelompok karena satunya iri. Ujung-ujungnya apa? Mereka bertengkar, mereka renggang. Akhirnya karena apa? Dari iri. Itu yang dibilang adalah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian yang di sini mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti coba yang tadi, mungkin tingkat IQ manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Sama-sama belajar kelompok, satu kelompok mungkin hasilnya juga tidak akan sama ketika mereka ulangan ya. Kalau anak-anak SD, anak SMA mungkin begitu ya. Kalau kita TK kan tidak ada ujian gitu ya, tidak ada ulangan ya, karena kita menilai melakukan secara proses. Nah, kalau melihat hasil nanti untuk mereka yang mungkin mereka belajar sama guru mereka, belajar sama giatnya, ternyata mereka gini, aku belajar nggak belajar hasilnya begini, belajar keras juga hasilnya dapatnya 60, nggak belajar apalagi gitu ya, belajarnya 60, akhirnya karena mereka lihat aku nggak akan dapat nyanyi dia, pasti nanti akhir semester bagi rapot dia yang dapat kado, dia dapat juara 1, akhirnya menciutkan, dah malas aku belajar lagi. Ini sini ya penghargaan yang bisa merusak hubungan tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan yang mengurangi ketepatan, artinya kurang begitu tepat penghargaan itu diberikan. Di sini ada contoh riset yang pertama yaitu dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan. Ini dalam bentuk uang ya. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Jadi mereka yang benar jawabnya dikasih uang, ya, dikasih duit gitu ya. Nah, di sini risetnya hasilnya dari pengamatan yang pertama hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak karena mereka membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa? Untuk mendapatkan penghargaan ini karena mereka untuk
mencoba menjawab, karena mereka salah pun mereka terus gitu ya. Karena apa? Untuk mereka mendapatkan suatu penghargaan ini, mereka terus coba, bukan coba jawab pun salah gitu ya, terus gitu jawab. Nah kemudian yang kedua itu anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata yang diingat tersebut dalam setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen, mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah hasilnya di sini dari pengamatan di sini riset kedua ini, anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Kadang-kadang maka di sini mereka diinginkan, mereka akan dikasih penghargaan atau mereka untuk mendapatkan permen yang seperti saya katakan tadi, mereka berusaha menjawab walaupun penjawaban itu salah gitu ya, mereka jawab terus, dia salah jawab terus, pokoknya mendapat permen gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang memang kita kasih tahu ini jawabannya gitu ya. Ini adalah penghargaan itu mengurangi satu yang ketepatan gitu ya, agak kurang tepat gitu. Kemudian yang kelima itu penghargaan itu rupanya juga bisa merupakan suatu penghukuman. Ini adalah penghargaan yang menghukum. Di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking ya. Ini kembali lagi hampir sama seperti tadi. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Mungkin merasa akan merasa dihukum apa ya? Kadang mereka merasa tidak puas, atau mereka merasa sudah kayak tadi ya, belajarnya sudah berusaha tapi nggak bisa sampai ranking 1 gitu ya. Jadi merupakan hukuman buat mereka. Mereka bisa kan akhirnya mencap juga, aku tidak sepintar dia, aku pun gilo kata orang itu, aku pun bodoh nggak sepintar dia. Dia akhirnya mengecap diri dia sendiri. Kenapa? Sekuat tenaga apapun dia berusaha, dia tidak mampu untuk mengejar temannya. Akhirnya penghargaan yang kita berikan untuk temannya tadi itu bisa menghukum, merupakan mendatangkan suatu hukuman untuk teman yang lainnya. Kadang-kadang mungkin ini tidak kita pikirkan, tetapi karena kita pengalaman sampai ke saat ini, ada nggak yang pengalamannya gitu? Aku dulu sekolah sudah belajar mati-matian sama saja, tidak pernah mengejar si C. Pernah pengalaman atau gimana? Ibu-ibu mungkin ada yang pernah pengalaman gitu ya. Dulu masih sekolah, belajarnya setengah mati, berusaha maunya dapat ranking 1 atau maunya ranking 2, biar belajar gimana pun tapi tetap rankingnya 5. Ada pengalaman seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya yang pernah kami sharingnya waktu kami belajar bersama, ada gitu ya, mereka merasakan jadi chill gitu, akhirnya mencap juga, aku pun tidak sepintar dia, itu pintar, aku tidak bisa mengejar dia gitu. Akhirnya mengecap sendiri, tidak pintar, padahal belum tentu gitu kan. Kepintaran kita mungkin di dalam aspek-aspek tertentu kan semua orang tidak sama. Kepintaran kita, kemampuan kita berbeda semuanya ya. Nah di sini, kita bertemu dengan yang namanya pemenuhan kebutuhan dasar. Tentunya semua orang mempunyai kebutuhan. Kebutuhan di sini ada 5 ya. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh semua orang ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, mereka hidup untuk, mereka memerlukan makanan untuk hidup, mereka memerlukan rumah untuk mereka melindungi diri, mereka memerlukan kesehatan biar mereka bisa melakukan aktivitas dengan nyaman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada anak yang dia mau diakui, dia pintar, tapi dia kadang-kadang kita tidak pernah memberikan pengakuan. Akhirnya dia mencoba melakukan sesuatu mungkin yang menurut kita salah, tapi untuk anak ini kenapa dia melakukan itu? Karena mau diakui gitu ya. Kemudian yang ke 6
Empat itu kebebasan. Kebebasan ini dari anak kecil sampai orang besar, sampai kita pun tentu memerlukan namanya kebebasan. Ya. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan juga demikian. Sama anak-anak, orang dewasa sampai orang yang sudah tua pun mereka memerlukan namanya kesenangan. Cinta, kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan ini semuanya dibutuhkan oleh kita yang namanya manusia. Karena ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia pasti memerlukan 5 ini. Siapa yang istilahnya ada nggak anak-anak yang nggak butuh kasih sayang? Nggak ada kan? Kita aja butuh kasih sayang, apalagi anak-anak yang masih kecil, ya. Kemudian juga kita kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kita juga butuh yang namanya penguasaan. Kita butuh namanya kebebasan. Kita butuh yang namanya kesenangan. Ya, di sini dari 5 kebutuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama. Kira-kira di sini ada satu. Kita sebutkan yang menurut kita kebutuhan apa aja yang diperlukan oleh anak ini. Saya akan bacakan ada sebuah kasus yang demikian. Bimo, seorang anak TKB yang selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang sangat ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru yang bernama Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti itu, kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Bimo? Kalau kasusnya seperti ini, ada anak yang sering di tempat dia berlari keluar. Kadang-kadang kalau kita nggak kerja dia lihat ke belakang, dia tunggu kita kerja dia lari lagi, kita nggak kerja dia berhenti. Kira-kira kebutuhan apa sih yang anak ini butuhkan dari 5 kebutuhan ini? Kita bisa sharing ya. Kira-kira mungkin ada pengalaman lain dari kita masing-masing, anak-anak kita yang kita didik di kelas kita. Oh, saya pernah pengalaman, misalnya si Budi, dia tuh anaknya seperti ini. Oh, ternyata kemungkinan dia memerlukan kebutuhannya yang seperti kasih sayang atau kebutuhan yang perlu diakui atau apa. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman ya, kita nggak ngantuk ya tadi udah kita mendengarkan. Kalau kita mendengarkan terus tadi tidur semuanya ngantuk. Mungkin Pak Antum bisa kira-kira ada nanti yang sedang lagi keluar, dia tuh maunya dikejar sama guru. Kalau nggak dikejar sama guru dia lihat kalau dikejar sama guru dia lagi. Kira-kira dia butuh apa sih? Sebenarnya anak-anak yang demikian dia membutuhkan kebutuhan, mungkin kebutuhan dasar dari kelima ini mungkin ada salah satu, ada salah 2 atau salah 3 yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan hal seperti itu. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi menurut kita? Bisa? Gak apa-apa, gak salah ya, jamin gak salah ya. Ada yang lain? Bisa berbagi pengalaman? Kalau menurut saya dilihat dari pertanyaan tadi tentang Bimo, Bimo itu menurut saya membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebebasan sama kesenangan. Kalau menurut Dina di sini Bimo itu perlu cinta kasih sayang, perlu kebebasan dengan kesenangan. Itu menurut Dina. Mungkin menurut yang lain, kebutuhan apa ya kira-kira? Ada yang lain bisa tambahkan? Saya tambahkan misalnya yang nomor 2 misalnya kebutuhan tahan hidup misalnya. Ada tambahan yang lain? Ada khususan? Saya tambahkan mungkin ditambah ke atas kemampuan memasak. Ada yang khususan tambahkan si anak tadi butuhnya penguasaan. Ada yang lain? Apakah ada yang lain? Atau ada yang
studi kasus. Ya, coba silakan. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya selama saya mengajar di kelompok A, itu ada anak saya yang bernama Fikri. Kalau menurut saya, dia itu kan sukanya lari-lari ya, lari-lari. Pokoknya mau kayak mencari perhatian. Kalau menurut saya lihat, dia itu lebih ke pemenuhan kebutuhannya di kebebasan. Anaknya itu nggak mau dikekang. Anaknya ya suka semaunya, dia maunya apa ya, maunya seperti itu lah, pokoknya nggak mau dikekang. Maunya kebebasan. Sama Adit. Nah, Adit itu kan waktu itu kan selalu ditunggu sama mamanya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berani tidak lagi ditunggu sama mamanya. Tetapi kalau seandainya dia di dalam kelas, misalnya nama dia nggak dipanggil sama gurunya, bukan nggak dipanggil sih, nama dia itu misalnya di urutan terakhir dipanggilnya, mulai mereka nangis. Kayak seolah-olah dia itu mau ditinggalin sama temannya, sama gurunya. Nah, jadi saya merasa dia itu butuh pendekatan ya, butuh perhatian, cinta dan kasih sayang untuk diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Didin atas pengalaman pribadinya. Mungkin yang lain mau sharing? Ada pengalaman pribadi? Mengenai kebutuhan dasar anak-anak, kebutuhan dasar manusia. Ada yang lain? Mungkin dari Bu Hayati atau Bu Seri atau Bu Atun, pengalaman yang lain ya? Lain kelas kan pengalamannya lain-lain ya, dan banyak sekali. Ada kebutuhan lain ya. Kata Pak Mimon ada kebutuhan lain. Memang benar. Kita orang dewasa juga memerlukan kebutuhan. Semua manusia. Namanya ini juga namanya 5 kebutuhan dasar. Ini dasar manusia. Setiap manusia memerlukan ini. Biar dia anak kecil, orang dewasa, takut, ya. Istilahnya semuanya butuh ini. Nah, memang dari tadi yang kasus tadi ya, yang tadi Bu Dina memberikan jawaban bahwa si Bimo ini memerlukan kasih sayang. Memang dia kalau menurut kita memang ya dia butuh kasih sayang. Ya butuh mungkin kita tangkap, kita peluk, belayan kita, itu kasih sayang. Ya kemudian juga mungkin dia kebebasan, dia bebas mau lari sana, mau lari sini, dia butuh kebebasan, itu namanya kebebasan ya. Kemudian juga dia butuh yang namanya kesenangan. Memang secara umumnya anak yang masih berusia usia dini itu ya jarang ada yang bisa diam. Itu sudah namanya kesenangan. Mereka cenderung senang yang namanya bergerak. Karena memang udah kodratnya anak usia dari 4 sampai memang 6 tahun, kadang daya untuk mereka bisa duduk rapi menangkap suatu kegiatan, menangkap suatu pembelajaran, yaitu sekitar hanya sampai paling lama 15 menit yang bisa mereka duduk rapi. Sesudah itu udah ngacir sana ngacir sini kata-kata. Ya, itu daya tangkap mereka. Ya. Oke, mungkin ada yang ngantuk, sekarang kita berdiri. Yuk, kita mau ice breaking sebentar. Kita berdiri, kita regangkan otot-otot kita. Kita mau ice breaking. Kita mau senam apa? Makarena. Mau senam makarena katanya ya. Ibu-ibu minta joget untuk merendahkan otot-otot yang duduk, otot-otot kaku, boleh ya? Oke, kita mau ice breaking dulu, kita mau gerak dulu ya.
Oke, silakan boleh duduk kembali. Agak maju kali ya, agak maju biar kameranya kena. Kayaknya kameranya nggak sampai ke belakang. Kita agak maju ya. Ya agak maju. Oke, terima kasih. Agak maju. Kenapa majunya ke depan ya? Kita coba berbagi ya. Oke, nah sebenarnya tadi kita senam tadi merendahkan otot-otot itu sebenarnya juga merupakan satu kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa? Itu kebutuhan loh, itu kebutuhan kita. Kira-kira kebutuhan apa? Sama ke yang tadi. Kesenangan, benar kata Pak Atur, kesenangan bisa ya. Senangnya yang gerak-geraknya heboh, gerak-gerak lincah, kesenangan, benar ya, kesenangan kita butuh ya. Ketika kita begini juga kita bisa dinamakan kita mau apa? Butuh, itu juga salah satu kebutuhan kita, kesenangan. Demikian juga anak-anak, mereka juga butuh kesenangan. Ketika mungkin menurut kita mereka susah untuk diatur, mereka banyak tingkahnya, mereka banyak pula kalau berhitungnya. Sebenarnya ketika mereka berbuat seperti itu, ada kebutuhan dasar mereka yang mereka merasa tidak terpenuhi. Makanya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin saja yang tadi diceritakan oleh Bu Ririn, ya, yang tadi kasus seperti Fikri yang sering lari-lari, mungkin dia maunya disayang. Ini kebutuhan untuk disayang itu mungkin dia merasa kurang. Jadi dia pas di sekolah dia cari lagi kepada gurunya. Jadi ada juga yang mungkin di rumah dia merasa terkekang. Ada anak-anak mungkin yang anak-anak rumahan ya, contohnya ya, yang anak rumahan karena di rumah itu peraturannya banyak sekali, dari A, B sampai Z itu diberikan peraturan. Dia di rumah menjadi anak yang sangat taat. Mamanya, papanya bilang A, dia A. Mama, papanya bilang B, dia B. Sedangkan ketika dia di sekolah, susah sekali diatur. Kita minta A, dia lakukan B. Kita minta dia lakukan B, dia melakukan yang C. Kenapa? Karena dia memerlukan kebebasan. Ketika dia di rumah, dia tidak bebas. Misalkan dia dikekang, ketika di sekolah, dia memerlukan kebebasan. Makanya dia bertingkah, kata orang berita, semau dia. Kan sebenarnya dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi dia mencari ketika dia di sekolah, dia mencari di sekolah. Itu dia merasa tak bebas ya, jadi dia mencari kebebasan. Mungkin untuk yang pengakuan, biasanya pengakuan itu anak-anak tertentu. Itu biasanya anak yang kalau kita contohkan ada anak yang mungkin bisa pandai, tetapi kadang kita tidak terlalu memandang, tidak terlalu memuji, tidak terlalu gimana dengan anak tersebut. Nanti dia bertingkah seperti apa gitu ya. Dia maunya, oh ternyata si Doni itu kamu pinter, kamu hebat. Jadi pengen mendapatkan pengakuan karena kamu bisa melakukan ini. Ya udah, nanti akhirnya dia terpilih kita misalnya menjadi ketua kelas misalnya. Nah dia membutuhkan pengakuan seperti itu karena dia hebat, dia bisa, dia pinter. Dia memerlukan pengakuan itu namanya ya. Itulah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh manusia. Ya mungkin kita pengalaman kita mengajar banyak sekali anak-anak. Yang lain-lain kebutuhannya apa saja, mungkin dari sini kita bisa mendeteksi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak yang namanya susah diatur, mungkin kita pelajari dulu. Kira-kira ada kebutuhan apa ya kira-kira yang dia butuhkan, yang belum dia terima, yang dia rasa belum terpenuhi. Seperti kita butuhnya jalan-jalan, misalnya disumpuk, lagi banyak kerjaan, gitu ya. Ih sumpuk amat. Ya misalnya kita butuhnya apa ketika kita sumpuk itu? Kita butuhnya apa? Jalan-jalan apa? Kebebasan kan? Kebebasan, bebas dari tugas. Ketika kita diberikan waktu yang tanpa tugas, waktu yang hanya bersantai, kita memerlukan kebebasan ketika seperti itu. Kita memerlukan kesenangan. Kita pergi jalan-jalan kemana saja kita mau, kita bersenang-senang. Pada saat seperti itu, kita membutuhkan kebutuhan dasar seperti ini. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita ditinggalkan teman, mungkin kita merasa kita memerlukan kasih sayang. Ada seorang yang bisa kita ajak untuk berbicara, ada seseorang yang bisa kita
bisa menasihati kita, membela kita, sayang kepada kita. Itu kebutuhan yang kita inginkan. Ya, kita lihat lagi di sini kita ke posisi kontrol. Jadi saya mengulangi yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukuman. Seseorang penghukuman bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini kata-katanya yang biasanya yang diucapkan. Kalau ini posisi kita, penghukum ini posisi kita sebagai guru. Kalau kita menjadi sebagai guru atau sebagai seorang pendidik yang posisinya sebagai penghukum, ya posisinya sebagai penghukum, biasanya kata-kata ini yang sering kita ucapkan. Patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Ataupun kadang kamu itu selalu aja salah, ngerjakan tidak benar, ngerjakan itu tidak benar, salah semua. Ini posisi kita sebagai seorang penghukum. Jadi kata-kata ini yang selalu kita ucapkan. Ada juga selalu pasti kita pernah kadang mungkin ya ada anak-anak yang kerjaannya tiap hari lelet, bener setiap kali itu ketemu yang dia pasti dia yang terakhir. Baik kadang-kadang kita tuh selalu kadang-kadang kita terus seperti ini, selalu yang terakhir selesainya, dan pernah yang pertama. Nah itu kita menempatkan posisi kita sebagai seorang penghukum. Itu posisinya di sini, ya. Kemudian di sini kita juga sebagai pendidik bisa menempatkan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini lebih halus sedikit bahasanya. Kalau tadi kan kasar ya, terdengar sangat kasar. Kalau di sini agak halus sedikit, pembuat orang merasa bersalah. Oh bisa sih perkataan bisa membuat orang bersalah, bisa. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, gimana kalau kita mendengar itu? Agak nyut hati kita rasanya. Merasa bersalah kan? Nah, itulah dikatakan posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Maksudnya gimana gitu? Terus ini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus di sini gimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat demikian? Waduh dia pikir kalau pak saya tahu saya demikian, takut gitu ya. Akhirnya dia merasa bersalah. Di sini yaitu posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini. Selanjutnya yaitu teman. Kita juga bisa menempatkan posisi kita seorang guru itu sebagai teman. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman bagi anak didik kita, biasanya kata-katanya sering keluar. Ayo bantulah ibu, bantu bapak yuk, gitu ya. Ayolah bantulah dari bapak ya, yuk bantu yuk, biar cepat selesai. Biar banyak bantu ibu yuk, biar cepat rapi, biar kita cepat makan. Ini posisi kita sebagai teman untuk anak-anak. Nah, atau ayo ingat tidak bantuan misalkan ibu ya di sini tulisannya bapak, misalnya ayo ingat enggak biasanya ibu tolongin apa. Kita mengharapkan lagi bisa dari pertolongan dari anak-anak itu kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Terus ada lagi ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Itu kita masih menempatkan kita posisi kita sebagai teman untuk anak-anak, ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita sebagai monitor atau sebagai pemantau. Pemantau atau monitor ini pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang. Jadi kita mengawasi anak-anak, kita mencatat apa yang mereka lakukan. Ketika mereka belajar, kita perkembangan kita contoh semuanya sebagai pemantau. Jadi kita memantau perkembangan setiap mereka, ya. Di sini ada di sini peraturan pertanyaan yang biasanya diajukan yaitu seperti ini. Peraturan apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi apa atau konsekuensinya apa kamu melakukan itu. Itu kita menempatkan posisi kita sebagai monitor atau pemantau. Ya, di sini posisi kita sebagai pemantau. Ya, peraturan apa yang sudah kita buat tadi, atau peraturan sekolahnya apa, ya. Sanksinya kalau berbuat itu apa?
itu kita menemukan posisi kita sebagai pengontrol atau pemantau. Nah, yang terakhir adalah kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi terakhir, di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Jadi untuk mencapai seorang manajer itu seorang pendidik yang sudah terbiasa di posisi teman. Jadi sudah biasa memperlakukan anak itu seperti teman, sudah terbiasa melakukan anak itu sebagai seorang pemantau atau monitoring, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu kita tertentu kita kembali kepada dua posisi yang kita perlukan, seperti kepada teman atau monitor gitu ya. Nah, namun bila kita mengingat murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengajukan restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Dia manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi anak itu bukan kita mencap bagaimana dia, tapi kita melontarkan kembali kepada diri anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali. Misalnya anak sudah merobek hasil temannya, kita menanyakan kembali kepada anak, ayo sudah merobek ini, kira-kira apa yang perlu kamu lakukan supaya hasil teman kamu ini tidak robek lagi? Mungkin dia membantu dirapikan kembali, mungkin dilihat kembali. Itu sudah kita menemukan posisi kita sebagai manajer. Kita bukan hanya kita memberikan suatu suatu sanksi atau apa langsung dibiarkan begitu saja, tetapi kita mengajak anak untuk menganalisis sesudah mereka melakukan kesalahan tersebut, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu perlu melakukan perlu melakukan apa untuk menebus kesalahan atau untuk membayar kembali apa yang sudah anak tersebut lakukan. Ya, itu posisi kita sebagai manajer. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Memang setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya. Kemudian namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita membuat satu konsekuensi dengan cara berkolaborasi dengan anak yang sudah melakukan kesalahan tadi. Kita melontarkan kembali kepada dia, kita tanyakan kembali kepada dia, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan kembali untuk teman yang misalnya udah kejadian sama dia, apa yang harus dilakukan, ya. Jadi dia untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya di sini apa yang kamu yakini, yang kita yakini biasanya kan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya contohnya ada yang keyakinan kelas apa? Saya kepada teman. Taunya ada teman yang nyatokin kawannya. Itu kan ada konsekuensinya kan yang kita berikan. Sesudah dia berbuat demikian, kira-kira kita mengajak dia ngobrol. Kamu sudah mukul kawan-kawan. Tadi peraturan di kelas atau keyakinan di dalam kelas itu apa? Saya sama teman kan? Benar kan? Iya. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan sedang kamu memukul teman kamu? Nanti dia pikir, minta maaf bu, ya oke, minta maaf. Dan minta maaf apa lagi kira-kira? Mungkin ada yang sampai digosok-gosok, ada ya demikian. Saya pernah bertemu dengan yang demikian. Nah, jadi kita memberikan konsekuensi. Jadi sehingga anak itu melakukan konsekuensi itu bukan karena paksaan, karena dia takut sama kita marahin, karena dia tidak melakukan karena disuruh melakukan kesalahan, karena dia takut kita marah, tapi dia melakukan konsekuensi yang diberikan itu sesuai dengan yang dia anggap itu harus dilakukan kembali ketika dia melakukan kesalahan. Jadi dia melakukan itu dengan rela. Itu intinya, ya. Jadi sebenarnya dari kelima posisi ini kita yang terakhir yaitu kita bisa menempatkan pada posisi manajer. Jadi semua kita sebagai seorang pendidik, ya, ujung-ujungnya kita harus pada posisi manajer. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, bukan langsung berdiri di depan kelas, atau biasanya kalau orang kelas agak besar gitu ya, berdiri kamu di tengah lapangan di tiang bendera, atau lari kamu keluar kelas keliling halaman 5 kali. Itu penghukum yang bersifat fisik, itu penghukum.
Tapi diharapkan untuk sekarang ini kita menjadi seorang pendidik yang berada di posisi manajer. Ketika melakukan kesalahan, kita berkomunikasi dengan mereka, bicara baik-baik lah kata orang sini ya, bicarakan baik-baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu dia perlu melakukan apa? Biarkan anak-anak itu sendiri berkomentar dulu seperti apa yang dia mau. Nanti baru kita arahkan. Itu sebenarnya yang diharapkan, ya, yang diharapkan dari yang kita dari 5 ini ya, yang 5 posisi ini sebagai manajer yang kita yang untuk diharapkan. Karena mungkin sebagai teman mungkin udah biasa, apalagi sering membuat orang bersalah ya, dengan ibu letih, ibu capek, tidak kasihan sama ibu, capek ibu. Biasa sering ya, ada sering. Nah, untuk posisi sebagai manajer ini yang agak gampang susah dilakukan, perlu kesabaran yang lebih biasa. Ya, kita lanjut lagi. Nah, penghukum di sini menggunakan suara tinggi seperti saya contohkan tadi. Kalau kau berdiri di tengah lapangan, atau lari dari lapangan makan, itu sebuah penghukum. Dengan suara tinggi, bahasa tubuh melotot dan jari menunjuk tujuh mengakhiri. Itu ciri-cirinya. Seperti di sini, terlambat lagi, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa tepat waktu? Sama motornya melopot gitu ya. Apalagi yang matanya melopot, apa gede matanya gitu. Ya, di sini. Kemudian pembuat orang bersalah di sini ciri-cirinya karena ada suaranya melemes, halus, sedih. Kayak tadi ya, ibu letih dari tadi ibu ngomong, terus letih halus, ibu tidak kasih, minta tadi ibu. Nah itu ya. Terus di sini ada sebagai teman. Nah ini suara ramah, akrab, bercanda. Ya, tolong ibu, kita bersihin kelas, yuk. Ini ya bisa ya. Kemudian untuk pemantau di sini suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi kita bersikap memang benar-benar kayak seorang guru sama murid. Rata gitu ya, tanpa tidak terlalu bergurau, tidak terlalu bercanda gitu. Agak serius gitu ya, agak serius gitu ya. Misalnya di sini ada contoh, Adi ini ya datang telat. Nah sini guru Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Terus Adi bilang, tahu Pak. Terus gurunya bilang, kamu terlalu 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa yang dilakukan dengan rapat? Guru tapi tidak tahu, tidak tanpa senyuman, tanpa apa gitu ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian untuk manajer ini di sini adalah suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, yang mendekat ke murid. Kita dengan memang ini membutuhkan pendekatan sebenarnya dengan anak. Kalau kita sudah dekat dengan anak, otomatis biasanya posisi manajer ini lebih mudah dilakukan. Maksud kita sudah dekat dengan anak. Makanya kita harus mengenal kebutuhan anak itu seperti apa. Kita saling mengenal dari mana mereka. Maka dengan ini kita lebih mudah dan namanya posisi manajer. Dengan kita lebih mengenal anak, gitu ya. Di sini dicontohkan, ya ada percakapan ya antara guru dengan Adi juga namanya. Guru bilang, Adi, kamu tahu mulai jam berapa dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan di sini? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ditanyakan kembali kepada anak. Kalau dia telat, kira-kira apa yang perlu dibuat? Di sini saya bisa menanyakan kepada teman Pak untuk melihat tugas yang tertinggal. Kemudian baik itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa hari tebak waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa ditebak waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita menanyakan kembali untuk anak bagaimana dia melakukannya, dan kita sudah itu baru kita menghargai, kita memberikan pujian gitu, karena mereka sudah mau melakukan konsekuensi yang untuk dia karena dia melakukan suatu melanggar suatu kesepakatan, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini segitiga restitusi, segitiga ya bentuknya masalahnya segitiga. Di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Di sini ada menanyakan keyakinan
di sini ada validasi tindakan yang salah, restitusi segitiga di sini. Ya, kita akan lihat. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu dengan cara kalimat ini, kalimat seperti ini. Berbuat salah itu gak apa-apa. Artinya ini kita mengkelirkan suatu permasalahan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Kita memberikan jalan keluar dengan perkataan seperti ini. Ketika kita di sisi menstabilkan identitas. Tadi kan ada 3 sisi. Menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kalau kita menggunakan sisi yang ini, menstabilkan identitas, ya, ketika kita memperbaiki suatu kesalahan gitu ya, yaitu kita dengan ngomong gini, bahwa salah itu gak apa-apa, ya, semua, terus tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian di sini juga saya juga pernah melakukan seperti itu, kemudian saya bisa menyelesaikan ini, atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah ini, atau kita berkata kamu berhak begitu karena bla bla bla, ya. Kemudian apa yang kamu sedang jalani teman yang baik buat dirimu sendiri. Itu kalau kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menstabilkan identitas. Perkataan seperti ini biasanya yang kita bacakan, ya, kurang lebih seperti ini. Tetapi ketika kita dengan validasi tindakan yang salah, biasanya kita menggunakan kalimat seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Siapa tahu, oh aku pernah ucapkan kalimat ini, berarti kita sedang memperbaiki kesalahan itu dengan sisi yang validasi tindakan yang salah, yaitu padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya, misalnya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Terus kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kalau kita menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu, sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Biasanya dengan kalimat-kalimat berikut ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Biasanya ini menuju kepada kesepakatan kelas misalnya sudah kita buat. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas juga di sini. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita menginginkan kelas yang seperti apa? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di situ, ya. Di sini saya punya contoh, ya, ketika menyelesaikan ada suatu permasalahan yang terjadi di dalam kelas, menggunakan ada dua cara yang digunakan di sini. Sebenarnya di sini ada 3, tapi saya menggunakan 2 cara. Saya akan berikan contohnya. Ini adalah kasus pertama. Ini adalah contoh menyelesaikan kasus segitiga restitusi. Di sini saya mengambil menstabilkan identitas. Kita perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuang kertas itu sembarangan.
Mungkin perkataan ini sering kita pakai, tapi kita nggak tahu gitu ya. Ternyata masuk di dalam segitiga restitusi. Salah satu sisinya. Kita lihat lagi contoh kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua. Menanyakan keyakinan. Ternyata ada yang kabur kamu beresin. Anak yang bertanggung jawab, kalau mau ya kita menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang pintar, itu mereka sudah bermain yang lain. Oh dia tidak kita tidak kasih caranya ya, sekarang aku baca lainnya sama bertanya silakan kita bicara. Oke, itu ya contohnya dari kita melakukan segitiga restitusi. Mungkin perkataan-perkataan itu sering kita gunakan, tapi kita nggak tahu. Oh, itu ternyata ada yang namanya segitiga restitusi, ya. Itu salah dua ya. Tadi ada dua, ya. Saya contohkannya. Kita kembali ke presentasi ya. Kembali ke laptop. Yang selanjutnya yaitu selesai. Ternyata kita sudah di penghujung, kita sudah selesai ya. Jadi di sini mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan ya di dalam kita posisi kita sebagai guru. Terakhir memang kita diminta untuk posisi kita sebagai manajer, dan ketika kita menemukan mungkin anak-anak yang agak bermasalah atau yang bertingkah semaunya, ya kita bilang bertingkah semuanya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka belum terpenuhi bisa terjadi. Dan di sini juga kita mengingat terus memakai satu kata yaitu merdeka belajar. Itu yang terpenting ya. Anak-anak kita berikan mereka suatu kemerdekaan, karena kemerdekaan itu dibutuhkan oleh siapa saja. Kita dewasa juga perlu merdeka ya. Jadi mereka yang memilih sendiri untuk mereka kegiatan apa yang mereka senangi ya. Mereka bisa memilih, mereka menggunakan benda-benda nyata di dalam mereka pembelajaran. Mereka juga bisa menggunakan selain dalam ruangan kelas, mereka bisa belajar juga menggunakan luar
luar ya, pembelajaran di luar kelas biar suasananya lebih fresh, suasananya lebih enak, lebih segar ya. Di sini ada juga saya pernah mengajak anak-anak mereka bermain ketika kami belajar di taman bermain ya. Taman bermain, mereka bermain benar-benar mereka bermain di situ. Mereka bercoba di sini karena judulnya taman bermain. Saya mengajak mereka untuk bermain, untuk belajar di taman. Jadi mereka belajar di luar. Mereka asik sekali di situ, ya. Mereka asik sekali. Biar fresh gitu ya. Kadang-kadang juga kalau kita selalu di dalam juga kita suntuk gitu ya. Ajak mereka bermain di luar. Nah, sambil bergerak, sambil mereka berolahraga di sini. Di sini ya, mereka asik sekali, mereka senang, mereka bermain di luar. Walaupun nggak jauh diajak main kemana, cukup di luar, misalnya mereka senang. Nah, mereka bisa bermain, mereka belajar langsung, mereka bisa di sini pelajaran banyak sekali yang mereka dapatkan ya. Bisa mengenal warna, sambil berhitung, fisik motoriknya ada, kognitifnya ada, bahasanya ada, semuanya ada di sini. Ini contohnya, salah satu contoh untuk mereka belajar. Ya, jadi mereka bisa bersenang, mereka happy, mereka memilih satu kegiatan. Oh, mereka mau main ini, mau main itu, silahkan. Itu salah satu contohnya ya. Jadi nggak harus yang namanya belajar. Kalau dulu mungkin namanya belajar itu harus di kelas ya. Jadi nggak harus di kelas gitu ya. Ada lagi di sini. Sebenarnya sini ada salah satu contoh pemenuhan kebutuhan di sini. Oke ya. Nah, mungkin hanya ini yang mungkin saya sampaikan ya. Ternyata cukup lama. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akan sharing lagi kembali bersama. Terima kasih atas waktunya yang disediakan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.